Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang UKK TKJ 2024. Nah, di sini soal yang kita dapatkan adalah bahwa kali ini kita akan membahas tentang router utama. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, bahwa posisi kita ada di sini. Nah, kita akan setup router utama kita sehingga bisa memenuhi tugas yang diberikan. Sebelumnya, pastikan router sudah terhubung dengan router penguji, kemudian internet sudah ada, dan router juga sudah terhubung ke switch. Nah, kalau melihat layout, posisi kita sekarang ada di sini. Jadi ini posisi kita. Ya, sedangkan kita remote router utama ini. Oke, langsung saja. Langsung saja kita ke opsi konfigurasi yang diminta oleh router utama ya. Jadi kita lihat layoutnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang posisi kita itu ada di bagian ini teman-teman. Jadi kita ada di sini nih. Ya, kita ada di PC admin. Dan kita akan setup ini router utama kita. Ya. Oke, langsung saja kita ke Winbox, ke Mikrotik. Saya tancapkan dulu. Oke. Nah, di sini router saya masih belum di setup, masih default. Saya akan coba connect. Kemudian saya remove configuration. Oke. Nah, kita akan coba connect ulang. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang diminta. Kita akan setup fundamentalnya terlebih dahulu. Operating system Mikrotik, oke. Sekarang sistem identitinya adalah router peserta X. Asumsinya nanti X saya adalah 78 ya. Jadi di sini kita sistem identity, kita tulis router peserta 78. Oke. Kemudian yang dipinta lagi adalah user atau password Winbox sesuai perencanaan. Jadi kita setup passwordnya ada di menu user. Kita buat password. Misalkan ya, pastikan password yang aman gabungan dari nomor dan angka ya minimal. Kemudian yang berikutnya adalah NTP. Kita diminta untuk setup NTP-nya. Jadi kita ke sistem SNTP client, kita klik enable. Kemudian kita setup IP-nya yaitu ini ya. 103.123 kemudian titik 108.221 titik 108.221 kita oke dulu. Kemudian kita ke sistem clock, yaitu time zone-nya kita pilih yang Asia Jakarta. Asia Jakarta. Oke, kita apply. Ya, waktunya masih belum menyesuaikan karena belum ada internet masuk.
Oke, di situ sudah. Langkah berikutnya kita akan setup IP address. Pertama kita diminta untuk setup VLAN ID ke arah header 1. Seperti yang tadi saya bilang, X di sini saya adalah 78. Jadi kita akan ke menu interface. Kemudian kita add, saya akan pilih VLAN. Saya akan kasih nama header 1 VLAN 78 ya, sesuai X saya. Kemudian VLAN ID-nya tadi yang diminta adalah X, di sini saya 78. Dan interface-nya yang mengarah ke penguji. Kalau kita lihat layout, yang mengarah penguji pastinya adalah header 1. Jadi VLAN X ini ya, header 1. Maka di sini interface-nya adalah header 1. Kita klik OK. Sampai sini VLAN sudah terbuat. Langkah berikutnya kita diminta untuk setup IP VLAN-nya itu 172.31.x.2/30. Oke, kita akan setup IP address at 172.31.x.2/30. Interface-nya pada VLAN tadi ya. Kita oke. Nah, sampai sini untuk melihat apakah kita sudah tersambung dengan penguji kita atau belum. Kita akan coba ping IP router kita. Yang mana IP router kita adalah 172.31.x.1 ya. Jadi di sini ping 172.31.x.1. Ya, dan ternyata dengan router penguji tersambung, artinya koneksi kita udah jalan. Kemudian IP DNS-nya 172.30.x.2. Ya. Nah, karena saya belum tersambung atau server lokal saya belum dibuat, maka untuk sementara ini saya akan kasih 888.8. Ya, sementara itu dulu. Kemudian IP gateway-nya from OSPF default route. Nah, karena kita belum setup OSPF, jadi belum muncul. Oke, kita skip dulu OSPF-nya, kita ke pengaturan berikutnya yaitu setup header 2. Nah, apa yang di setup di header 2? Yang di setup di header 2 adalah kita diminta untuk bikin VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 40 di interface header 2. Oke, kita akan bikin VLAN-nya. Tetap di menu interface tadi ya, kemudian kita bikin VLAN. Kita akan kasih nama header 2 VLAN 10. Berarti VLAN ID-nya 10, interface-nya header 2. Kita apply, kita copy, kita akan bikin header 2 VLAN 20. Berarti VLAN ID-nya adalah 20, interface-nya tetap header 2. Kita apply, copy lagi, header 2 VLAN 30. Berarti VLAN ID-nya adalah 30, interface-nya adalah header 2. Dan terakhir header 2 VLAN 40. VLAN ID-nya 40, header-nya tetap header 2. Ya, sampai sini kita udah bikin 4 VLAN 10, 20, 30, 40 di interface header 2 sesuai dengan soal. Ya, berikutnya kita diminta untuk memberikan IP urut ya dari 172.30. Kita akan buat IP dulu. IP address at 172.30.x.1 slash berapa? Slash 29 ya. Slash 29.
Ini pada VLAN 10. Kita oke. Berikutnya add 172.29.x.1 slash berapa ini? Slash 29 juga. Pada VLAN 20. Kita add sekali lagi. 172.28.x.1 slash 30 juga. Pada VLAN 30. Dan terakhir 172 titik berapa ini? 27 ya, slash 28. 27.x.1 slash 28 pada VLAN 40. Ya. Jadi VLAN 10, 20, 30, 40. Oke. Oke, IP sudah. Berikutnya bridge 1. Yang ini kalau kita lihat ke arah pelanggan ya. Berarti kalau kita lihat layout di sini, nah asumsinya berarti ke arah pelanggan itu berarti selain ke arah kantor, berarti untuk ke arah server B, ke PC admin B, ke LHG, ke OLT, ke HTB. Nah itu ke arah pelanggan maksudnya seperti itu. Nah di sini ketentuannya ke arah pelanggan adalah header 3 sampai dengan header terakhir gitu ya. Jadi menyesuaikan dari router utama yang dipakai. Kalau 5 port ya berarti nanti header 3 sampai header 5. Kalau yang 10 port berarti ya header 3 sampai header 10. Oke, kita akan bikin bridge-nya dulu. Kita ke menu bridge. Kita add. Tetap bikin bridge saja. Kemudian port dimulai header 3 ya. Berarti header biasa setelah bikin bridge biasanya dia reconnect ya, dan tadi karena udah dikasih password jadi perlu kita kasih passwordnya. Portnya berarti dimulai dari header 3. Kita apply, kita copy header 4, kita copy yang terakhir di sini sampai header 5 ya. Oke. Jalur PC admin oke. Nah kita diminta untuk kasih IP-nya bridge, berarti bridge-nya dikasih IP. Kita set up bridge-nya, IP address at 10.103. Berapa tuh? 1.1/26 ya. 1.1/26. Ini pada bridge. Oke. Nah, sampai sini pengaturan IP-nya sudah semua, mulai dari header 1, header 2 dan bridge. Sekarang ke DHCP server, yaitu di VLAN 20. Oke, kita ke menu IP DHCP server, kita ke DHCP setup, tadi VLAN 20 ya. VLAN 20, next. Oke, next. Satunya udah dipakai, oke next. Berarti tersisa 2 sampai 6, 5 user sesuai ya. DNS sementara kita ikuti dulu. Oke. VLAN 20. VLAN 20 ke arah mana VLAN 20? Ke arah PC admin ya. Jadi kita kasih nama aja di sini. Ini enggak wajib tapi memudahkan kita nantinya. Saya akan kasih nama PC admin. Ya, misal saya kasih 1 PC admin.
Oke. Berikutnya DHCP ke VLAN 40 12 user. Oke, kita akan DHCP setup VLAN 40 12 user ya. Satu udah dipakai, 2 sampai 14 itu berarti 13. Jadi ini sampai 13 ya. 13. Oh, sampai oke, sampai 13 betul. Kita next. Oke, bentar. Enggak. Kita ulang sampai VLAN 40 ya tadi. Next, next, next sampai 13. Next, next. Oke. Nah, ini saya akan kasih nama. Ini VLAN 40 kemana? VLAN 40 ya. VLAN 40. Oh, ke arah 941. Berarti ke hotspot. Saya kasih nama hotspot kantor. Oke. Yang berikutnya DHCP-nya ke bridge ya, berarti ke pelanggan nih. Oke, saya akan DHCP ke bridge. Oke, next. 60. Ya. Berarti ke 61 itu ya. Next. Oke. Saya akan ganti namanya menjadi pelanggan. Oke, DHCP udah clear. Langkah berikutnya adalah routing. Kita ke OSPF. Ya, advertise ke semua jalur. Oke. Kita ke routing OSPF. Kita ke tab network ya. Kita add. Mungkin untuk mudahnya saya akan lihat IP address. Jadi kita setup IP address-nya. Karena semua jalur kita urutkan aja dari atas, nggak masalah ya. Jadi 10 103.1.0/26. Jadi bedanya dari IP address nanti yang host ID terakhirnya diganti 0 karena di sini yang ditanyakan adalah networknya. Oke. Kita add lagi. Berarti 172.168.0/28. Nah, urutannya mendaftarkan bebas ya, yang penting semua network nanti didaftarkan. 172.28.0/30. Oke. 172.29.78.029. Berikutnya 172.30.78.0/29. Dan terakhir 172.31.0/30. Ya. Berikutnya di instant areanya nanti backbone udah, network type broadcast yang ke arah penguji, point to point ke arah maksud selain ke arah penguji berarti ke arah yang klien. Passive interface itu ke arah
end device, router ID-nya 001X, oke. Authentication-nya MD5, oke. Kita sekarang ke menu instant 001X, berarti 78 ya. Oke. 001X, oke. Berikutnya kita ke menu interface. Kita add. Kita mulai bridge dulu. Berarti ini ke arah selain penguji ya. Berarti MD5 authentication key-nya SMKN 1 legok. Kalau kita lihat layout, dia ke end device atau non end device. Kalau ngelihat ke layout lengkapnya ke pelanggan itu berarti ini tidak ada OSPF. Jadi kita pasif ya. Kita pasif. Kita apply, copy. Sekarang VLAN header 1. Nah, header 1 ini ke arah penguji. Berarti tidak kita pasif. Network type-nya tadi broadcast. Ya. Kita apply. Yang tadi kita lupa ini network type-nya harusnya point to point. Oke. Kita copy. Kemudian VLAN 10. VLAN 10 ini ke arah mana? VLAN 10 ke arah server, berarti tidak ada OSPF, kita pasif ya. Kita pasif. Ini juga point to point. Apply. Copy. Kemudian VLAN 20. VLAN 20 ke PC admin. Berarti karena ke PC admin masih pasif dan point to point. Nah, VLAN 30 dan 40 itu ke arah router mikrotik, jadi ada OSPF sehingga di sini tidak kita pasif ya. Kita VLAN 30 kita tidak pasif. Terakhir kita copy VLAN 40 juga tidak pasif. Kita oke semua. Oke. Nah, kalau kita lihat pengaturan OSPF ini udah selesai. Oke. Nah, static routingnya ini karena jalur L2TP berarti kita harus bikin tunnel dulu. Jadi static routing kita lewati. Nah, sebelum itu kita cek di IP root untuk ngecek apakah OSPF-nya udah berjalan atau belum. Nah, di sini sudah ada DAO 0000/0, ya default route-nya sudah dapat dari OSPF. Sehingga kalau kita cek sekarang ping ke 8888 dia jalan. Ping ke google.com dia juga jalan. Dan kalau kita tadi di sistem clock ya. Nah, sekarang udah menyesuaikan Asia Jakarta. Oke, kita cek date-nya aja yang bentar. Sistem SNTP. Ya,
nanti kita benahi belakangan untuk SMTP. Berikutnya kita ke L2TP ya. Kita ke L2TP. Kita ke L2TP. L2TP-nya L2TP client. Nah, kita ke menu PPP. Kita ke L2TP server. Kita enablekan use IPsec yes, IPsec secretnya SMKN 1 ngelego. Jadi di sini use IPsec-nya yes. Secretnya adalah sorry. Ini kok server ya, keliru saya. Ya, harusnya di sini L2TP client. Oke. Nah, connect to-nya kemana? Connect to-nya kemana? Nah, dial to-nya ke 172.31.x.1. Jadi 172.31.78.1. Usernya user X, berarti user 78 ya. Passwordnya UKK TKJ 2024. UKK TKJ 2024. Use IPsec tadi, passwordnya SMKN 1 Lego. Saya buka. Ya, UKK TKJ 2024, SMKN 1 Lego. Oke. Kita klik oke. Ya, L2TP client udah jadi. Sekarang kita akan bikin PPPoE server. Interface-nya bridge, oke. IP pool, PPPoE name-nya PPPoE, oke. IP pool ring-nya ini. Oke, sekarang kita tetap ke menu PPPoE. Cuman di sini saya akan bikin IP pool dulu. IP pool, kita bikin sebuah pool dengan nama apa tadi? PPPoE ya. PPPoE. Nah, IP-nya yang disebarkan 172.25x.1, 172.25x.1 sampai 254 ya. Berarti sampai 172.25x.254. Oke, namanya PPPoE ya. Poolnya udah. Sekarang kita akan bikin PPPoE server di menu PPP. Kita bikin PPPoE server. Kita add. Interface-nya tadi ke bridge ya. Interface tadi mintanya ke bridge. Oke, bridge 1 betul. Service biarin aja. Kemudian kita oke. Nah, kita local address-nya diminta setup segitu ya. Kemudian username-nya ini, password-nya ini. Oke, jadi ini di menu profile kita akan bikin profilnya PPPoE aja gitu biar enak. Local address-nya kita akan setup 172.24x.1, berarti 172.24x.1, dan remote address-nya yang tadi pool tadi ya, berarti pool PPPoE. Kita oke. Nah, kalau udah kita bikin secret, ini untuk membuatkan user. Yang mana secret username-nya adalah peserta X dan passwordnya peserta X@ukk. Jadi ini adalah peserta X, passwordnya adalah peserta X@ukk. Oh, bentar. Betul enggak?
peserta X @ukk. Peserta 78 UKK, oke. Nah, profilnya kita pilih yang tadi, kita bikin PPPoE yang di sini tadi. Oke. Nah, untuk tunnel sudah selesai. Tunnel sudah selesai. Sekarang kita akan blokir Winbox ya. Kita akan blokir Winbox. Jalur L2TP dan VLAN X. Nah, kita cek dulu sambungannya. Kita akan coba, kebetulan nih saya mohon maaf di server pengujinya lupa belum bikin L2TP kliennya. Oke. Ya, sudah saya bikin. Nah, kalau kita lihat L2TP kita udah jalan ya. Langsung jalan karena tadi saya lupa belum bikin server. Nah, sekarang setelah dibuatkan server, begitu L2TP tadi kita buat, dia jalan dan langsung dapat IP. Oke, sekarang kita bisa kerjakan mulai dari static routing ya. Kalau kita lihat di sini permintaan static routing adalah ke arah server penguji. Nah, ke arah server penguji kita perlu tahu berapa IP penguji. Nah, ternyata DST address-nya 192.168.100.1. Jadi setelah L2TP terbangun, kita bisa bikin static routing yaitu IP route at DST address-nya berarti 192.168.100.0/24. Ini miliknya penguji ya. Oke. Nah, gateway-nya kemana? Gateway-nya ke IP L2TP. Karena IP kita 12,
Nah, berarti yang IP network ini adalah IP gateway kita. Berarti 10.78.1.1. Nah, setiap peserta nanti pasti akan memiliki IP yang berbeda-beda, tapi biasanya IP-nya akan di setup 10x milik penguji 1.1 dan milik kita adalah 1.2. Jadi sesuaikan aja 78-nya nanti diganti menjadi X. Oke. Nah, ini asumsinya kita udah static routing ke sana. Artinya static routing juga udah kita kerjakan. L2TP juga sudah, PWPOS sudah. Sekarang blokir Winbox jalur L2TP dan VLAN X ya. Jadi kita diminta untuk memblokir Winbox dari jalur L2TP dan VLAN X. Artinya setiap ada orang mau akses Winbox kita dari jalur ini maupun dari jalur ini akan kita blokir. Sehingga kita di sini akan bikin firewall-nya. Kita ke IP firewall. Kita ke menu filter ya. Nah, karena Winbox mau membuka, yang diblokir adalah Winbox yang kita miliki, berarti kita pilihnya input. Karena di sini asumsinya ketika si L2TP mau buka ke router kita, berarti kan masuk ke dalam. Demikian juga VLAN X dari arah internet mau ke Winbox kita, berarti kan jalur ke dalam. Artinya chain-nya adalah input. Oke. Karena kita tidak tahu siapa saja yang mungkin masuk, berarti kita akan pilihnya in interface. Ya, tadi in interface-nya dari jalur L2TP. Demikian. Kemudian karena Winbox itu TCP protokolnya, berarti diisi protokol TCP. DST port-nya adalah port Winbox yaitu 8291. Action-nya berarti kita drop. Nah, kita apply. Nah, yang jalur VLAN-nya belum sama ya. Hanya saja in interface-nya kita ganti menjadi si VLAN X, berarti VLAN 78 maksudnya. Oke. Kita sama, action-nya juga drop. Oke. Nah, sampai sini firewall inputnya udah selesai. Jadi sampai sini sudah selesai. Sekarang kita akan blokir header 2 VLAN 40 yang mengarah ke jalur hotspot setiap jam 18 sampai jam 6. Ya. Berarti kita akan blokir internetnya ya. Blokir Ethernetnya yang dimaksud di sini berarti kita IP firewall forward ya dari mana ini tadi yang mengarah ke jalur hotspot. Oke. Berarti in interface-nya jalur hotspot itu VLAN 40 maksudnya. Ya. Blokir Ether 2 VLAN 40 betul. Kita drop internetnya. Tapi setiap jam itu di menu ekstra bagian time, yaitu setiap jam 18 sampai 06. Artinya sehari ya. Ya. Nah, di sini muncul inaktif karena asumsinya secara jam tadi kita belum cocok jamnya ya. Jamnya belum cocok di sistem clock tadi. Jadi asumsinya sekarang kalau kita lihat ini diasumsikan masih jam 8 pagi. Sedangkan blokirnya kan jam 6 sore. Ya, nanti kita akan perbaiki di belakang. Nah, terakhir service matikan semua kecuali Winbox dan SSH. Jadi ada di menu IP service.
Ya, Ctrl A aja. Tetap tekan Ctrl dan klik Winbox dan SSH. Nah, kemudian kita silang. Oke, jadi yang nyala hanya SSH dan Winbox. Oke, sampai sini firewall sudah clear. Terakhir tinggal menu hotspot dan limit bandwidth. Oke, untuk limit bandwidth itu mengarahnya ke Ether 2 VLAN 20 atau PC admin. PCQ rate menggunakan PCQ rate 0 dan besar bandwidthnya 5 MB. Oke, jadi kita akan ke menu Q. Ya, kalau kita lihat PCQ rate itu berarti di PCQ. Kita cek PCQ default itu rate-nya udah 0. Baik yang download maupun yang upload. Jadi kita biarkan pakai defaultnya bawaan yaitu PCQ download default dan PCQ upload default. Nah, sekarang kita tinggal bikin simple queue-nya. Kita kasih nama PC admin gitu aja ya. PC admin. Nah, IP-nya PC admin itu adalah VLAN berapa tadi? VLAN 20 ya. Kita cek IP VLAN 20. 172.29x.1/29. 172.29x berarti ini karena network 0 ya, /29. Nah, limitnya tadi 5 mega. Downloadnya juga 5 mega. Terus kita ke menu advance untuk mengaktifkan PCQ-nya. Jadi queue type-nya PCQ, karena di sini tulisannya upload berarti PCQ-nya PCQ upload. PCQ download berarti PCQ download. Nah, fungsi dari PCQ ini dia karena rate-nya 0 akan membagi rata ya, 5 mega misalkan yang aktif 4 user ya berarti 5 mega dibagi 4. Kalau aktif 5-5-nya berarti 5 mega dibagi 5. Oke, kita oke. Sudah jadi. Oke, limit udah. Sekarang limit bandwidth untuk parent and child. Limit bandwidthnya ke arah bridge 1 ya. Metode parent and child, max limitnya 5 mega upload dan download. Limit add untuk user childnya 1 mega. Max limit usernya itu sesuai parent, jumlah kliennya 5. Oke. Kita akan coba buat. Kita add dulu. Kita kasih nama misal parent pelanggan gitu ya. Kita cek IP-nya pelanggan tadi berapa, bridge tadi 10.103.1.1/26. Berarti 10.103.1.0/26. Terus max limitnya 5 MB ya di sini. Oke, max limitnya 5 MB. Jadi kita akan bikin ini 5 MB. Oke. Ini juga 5 MB. Oke, parent cukup begini. Oke. Berikutnya kita akan bikin childnya. Berarti klien 1. IP-nya satu jaringan dengan ini ya. 5 user saja. Ya, asumsikan 5 user berarti kita urut gitu aja. 10 103.1.2. Ya, karena titik satunya kan udah dipakai oleh si router, berarti kita klien kan mulainya titik 2. Nah, max limitnya adalah 5. Max limitnya 5. Kalau sudah kita ke tab advance, limit add-nya 1. Ya,
sesuai soal tadi 1. Kemudian parentnya yang tadi, parent pelanggan. Kita apply, kita copy, tinggal kita kasih nama client 2. Ini IP-nya berarti 1.3. Yang lain-lainnya sama ya. Jadi tinggal apply aja, copy, berarti client 3. Ini IP-nya berarti titik 4. Apply, copy, client 4. Ini berarti IP-nya adalah 5. Apply, copy, client 5. Itu IP-nya adalah, ini adalah 6. Oke, 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 oke. Nah udah jadi. Kalau ini kita klik tanda pagar, nah dia udah membentuk seperti ini ya. Berikutnya kita akan ke hotspot terakhir, yaitu to ether 2 VLAN 40. Ya, username-nya admin bandwidth 512 share user 6. Oke, kita akan bikin hotspot. Kita ke menu IP hotspot. Kita pada tab user profile. Kita add. Kita kasih nama aja admin. Share usernya tadi 6. Rate limitnya 512K, garis miring 512K. Kita klik OK. Kita add. Berikutnya 384 ya. Namanya nanti tamu, share usernya juga 6. Jadi kita akan kasih nama tamu, share usernya juga 6. Rate limitnya adalah 384K, garis miring 384K. Kita OK. Nah, profil bandwidthnya sudah. Sekarang kita ke user. Tadi admin. Passwordnya apa? Passwordnya sama ya. User sama password sama. Admin. Admin. Profilnya berarti yang admin. Ya, name-nya admin, password admin, profil admin. Kita add. Tamu, profilnya tamu. Oke, terakhir kita baru bikin hotspot setup-nya. Hotspot setup tadi VLAN 40 ya. Hotspot to ether VLAN 40. Kita next. Nah, ini kita kasih nama hotspot x smk1nglego.sch.id, cookie-nya no, oke. Hotspot 78.smkn1lego apa tadi? .sch.id, oke. .sch.id. Oh ya, lupa satu lagi, DNS ini wajib ditambahkan. Oke, nanti aja belakangan ya. Oke, udah jadi. Berikutnya ke server profile, tadi cookie-nya diminta no. Jadi di login, kita cookie-nya kita hilangkan. Oke. Jadi kita double klik. Double klik ya. Tadi kan general, kita ke login, cookie-nya dihilangin. Oke. Terakhir, buat supaya user bisa akses alamat HTTP peserta XSCD dan peserta itu walaupun belum login hotspot. Oke, terakhir ini di menu router, ini ada di Wallet Garden. Kita add allow ya. Di ST host-nya kita pilih peserta x.sch.id. Ya, kita pilih bintang peserta X
@sk.sch.id. Kita tutup bintang lagi. Oke. Oke, sampai sini materi router sudah selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Praktis